Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya Dr. Haryanto Janggi SMH selaku dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia akan menyampaikan materi kuliah mata kuliah pengantar ilmu hukum bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Baik ya, saya akan menyampaikan materi kuliah yaitu pada materi ini adalah tentang penafsiran hukum ya. Nah, penafsiran atau yang umum disebut sebagai interpretasi hukum merupakan mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai yang dikehendaki yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Jadi untuk mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil. Jadi ini soal rumusan-rumusan pasal yang ada dalam undang-undang yang kemudian coba ditafsirkan atau diinterpretasi ya. Nah, penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum. Dan ini penafsiran hukum adalah merupakan salah satu metode yang memberi penjelasan secara gamblang tentang teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Jadi terhadap penafsiran tersebut, ini yang dikaitkan dengan peristiwa atau terhadap keadaan yang berkaitan dengan rumusan dalam pasal dalam undang-undang tersebut ya. Nah, kemudian penafsiran oleh hakim. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Jadi ini dalam hakim dalam memutuskan suatu perkara kemudian menafsirkan suatu pasal dalam perundang-undangan untuk memperjelas terhadap putusan yang akan diambil oleh hakim ya diputuskan oleh hakim dalam hal kaitannya dengan perkara tersebut. Nah, kemudian tujuan dan metode interpretasi. Metode interpretasi adalah sarana atau alat-alat untuk mengetahui makna undang-undang. Jadi tujuannya dalam hal interpretasi hukum ini adalah sebagai sarana atau alat-alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkret. Jadi pembenarannya adalah terletak pada kegunaan untuk melaksanakan. Jadi setelah ditafsirkan dalam hal undang-undang tersebut bagaimana dalam hal penggunaan atau penerapannya secara konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu harus dikaji dengan hasil yang diperoleh. Contoh seorang hakim dalam hal menafsirkan suatu hukum atau pasal-pasal perundang-undangan dalam hal kaitannya tersebut adalah dalam hal putusan. Jadi bukan untuk kepentingan sendiri dalam hal bagaimana putusannya itu terhadap pasal perundang dalam hal rumusan pasal yang kemudian belum konkret kemudian ditafsirkan oleh hakim sehingganya putusan putusan yang kemudian dilahirkan oleh hakim tersebut akan dilihat terhadap putusan bagaimana yang kemudian terhadap putusan itu apakah kemudian sesuai dengan bagaimana sesuai dengan penafsirannya itu adalah berkaitan dengan fakta-fakta hukumnya dan fakta-fakta terhadap peristiwanya itu bersesuaian dengan rumusan pasalnya tersebut. Sehingganya diperlukan tafsiran oleh hakim terhadap pasal-pasal atau dalam perundang-undangan tersebut yang kemudian dalam hal ini butuh untuk ditafsirkan oleh hakim sehingganya putusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut dapat secara konkret dalam hal putusan yang dilahirkan. Jadi intinya hakim dalam hal contoh hakim ya dalam hal metode interpretasi ini adalah menggunakannya itu adalah untuk mengetahui makna terhadap undang-undang tersebut. Nah, kemudian interpretasi atau penemuan hukum hanyalah merupakan salah satu dalam penemuan hukum. Jadi ini adalah merupakan salah satu dalam penemuan hukum atau dikenal dengan rechtsbinding ya. Kemudian kategori penafsiran hukum dalam pengertian subjektif dan objektif, yaitu subjektif apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Jadi makna subjektifnya apabila yang ditafsirkan itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Nah, secara objektif yaitu apabila penafsiran lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Jadi ini adalah dulu pernah ada satu tafsiran
oleh hakim ya terhadap perbuatan persetubuhan oleh laki-laki kepada perempuan yang masih gadis ya, kemudian itu ditafsirkan sebagai pencurian kehormatan. Namun itu kemudian putusan itu telah dibatalkan karena itu berbeda ya makna pencurian pada konteks itu. Nah, dalam pengertian sempit dan luas, apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, jadi contoh dalam hal suatu objek, dalam hal undang-undang tersebut, ternyata pengertiannya itu dibatasi hanya dalam ruang lingkup itu ya. Contoh mata uang hanya ditafsirkan adalah uang kertas saja. Nah, luas apabila ditafsirkan seluas-luasnya. Contoh mata uang ditafsirkan bukan hanya uang kertas, tapi ada uang logam dan uang kertas dan uang logam, maupun uang dalam hal ini adalah penggunaan uang yang kemudian hari ini contoh sudah ada apa itu namanya gesek itu ya itu juga ya, karena itu sebagai alat pembayaran juga, karena uang adalah sebagai alat pembayaran. Kalau tadi uang hanya diakui adalah uang kertas yang dalam makna sempit, dan uang secara luas tidak hanya uang kertas, uang logam, tetapi adalah uang elektronik juga ditafsirkan secara seluas-luasnya. Nah, kemudian sifat penafsiran berdasarkan sumber otentik. Penafsiran yang seperti diberi penjelasan oleh pembuat undang-undang ini dapat kita temukan dalam penjelasan perundang-undangan. Maka kalau undang-undang itu kalau dalam satu undang-undang itu ada bagian penjelasan. Nah, penjelasan itu adalah suatu tafsiran oleh pembuat undang-undang yang sifatnya tafsiran itu adalah mengikat. Kemudian doktrinair, yaitu penafsiran yang dapat dalam buku-buku dan hasil-hasil karya para ahli. Nah, tapi dalam tafsiran ini hakim tidak terikat. Nah, kalau yang tadi adalah yang pertama tadi otentik, hakim harus terikat pada penjelasan. Namun pada doktrinair adalah hakim tidak terikat karena sifatnya adalah hakim kemudian bisa memakai tafsiran tersebut ya dalam buku-buku ataupun oleh pendapat para ahli, bisa ataupun tidak. Jadi hakim bisa menggunakan atau tidak menggunakan terhadap buku-buku, hasil pemikiran pada buku-buku atau tafsiran para ahli. Nah, kemudian sifat penafsiran oleh hakim, penafsiran bersumber pada hakim hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu. Jadi sifatnya ini adalah hakim membutuhkan penafsiran pada kasus tertentu. Contoh yang saya sampaikan kemarin, contoh pernah ada satu hakim memutuskan bahwa pencurian aliran listrik ya, aliran listrik itu, pengambilan aliran listrik itu masuk dalam tindak pidana pencurian. Nah, itu kemudian ditafsirkan oleh hakim pada perkara tertentu. Kemudian ragam penafsiran hukum, yaitu penafsiran secara tata bahasa, yaitu suatu cara penafsiran undang-undang yang menurut arti kata penafsiran yang terdapat dalam undang-undang yang bertitul pada perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain. Jadi ini adalah suatu tafsiran secara gramatikal yang antara perkataan dalam terdapat dalam undang-undang yang bertolak pada perkataan dalam hubungannya satu sama lain. Jadi harus dilihat hubungannya dalam hal secara gramatikal yang ada pada undang-undang tersebut. Ini kemudian penafsiran secara sistematis. Ini suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam satu perundang-undangan atau pada perundangan hukum lainnya. Jadi contoh pengertian dalam hal pengertian anak dalam undang-undang anak itu bagaimana batas umur anak, dalam undang-undang perkawinan contoh batas umur anak umur berapa, dan banyak hal lagi. Contoh dalam hal anak tadi ya, anak, kemudian contoh dalam hal korupsi, kita lihat dalam undang-undang korupsi maupun dalam undang-undang tidak pidana pencucian uang ya. Nah, bisa kita lihat juga contoh seperti itu ya. Contoh dari menghubungkan antara penafsiran yang hubungan antara pasal rumusan terhadap makna ke makna dari undang-undang makna pada pasal dalam satu undang-undang atau berkaitan dengan undang-undang lainnya. Jadi itu adalah suatu
penafsiran secara sistematis, yaitu menghubungkan dalam satu undang-undang, pasal-pasal dalam satu undang-undang, atau pasal yang berhubungan dengan undang-undang lainnya. Kemudian ragam penafsiran historis, menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang dibuat. Contoh ini undang-undang pemerintahan daerah. Undang-undang pemerintahan daerah itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kemudian dirubah dengan Undang-Undang 32 Tahun 2024, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015. Nah, situ bisa kita jumpai bagaimana sebetulnya tentang makna otonomi daerah. Undang-Undang awal 22 2009, Undang-Undang Nomor 32 2024, kemudian Undang-Undang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015. Jadi ada sejarahnya ya. Yang melihat pada konteks sejarah. Kemudian penafsiran sosiologis, penafsiran yang disesuaikan dalam keadaan masyarakat Indonesia. Jadi ini sifatnya adalah penafsiran yang kemudian disesuaikan dengan kehidupan dalam masyarakat Indonesia. Ya, contoh kalau tadi dalam pasal 284, nah ini di situ adalah gendek. Di situ adalah maknanya apa di Indonesia itu gendek ya. Namun kalau dikaitkan dikaitkan dengan kehidupan masyarakat Indonesia itu adalah zina ya, perbuatan zina. Kemudian penafsiran autentik, yaitu penafsiran resmi yang dibikin oleh pembuat undang-undang. Jadi ini penafsiran yang resmi. Ini yang tadi kaitannya tadi adalah penafsiran yang mana ditemukan dalam penjelasan perundang-undangan. Penafsiran nasional, penafsiran yang menilik sesuatu tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku. Jadi adalah penafsiran yang disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi contoh KUHP yang merupakan modifikasi, kemudian ditafsirkan sesuai dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Kemudian penafsiran analogis memberi tafsiran pada sesuatu dengan memberi ibarat pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya. Jadi contoh dalam hal pasal 1 KUHP ya, dalam KUHP yaitu ada situ tentang suatu perbuatan yang dapat dipidana, yaitu asas legalitas. Jadi ini ditafsirkan dengan memberi kiasan-kiasan sesuai dengan asas-asas hukumnya. Kemudian penafsiran ekstensif, penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan di dalamnya. Jadi adalah memperluas kata-kata. Contoh dalam hal kata korupsi diperluas maknanya, tidak hanya dalam hal merugikan keuangan negara, tapi bentuk korupsi juga dalam hal suap, gratifikasi ya. Nah, jadi intinya adalah diperluas makna kata-katanya. Contoh kemudian penafsiran restriktif, yaitu penafsiran dilakukan dengan cara mempersempit kata-katanya. Jadi contoh dalam hal suatu kata, untuk kalau korupsi ya hanya korupsi, tidak ada diperluas sampai pada gratifikasi ataupun suap. Jadi hanya sekedar korupsi itu adalah pengambilan uang negara. Jadi kalau yang tadi ekstensif diperluas maknanya, kalau yang restriktif itu kemudian dipersempit maknanya. Kemudian penafsiran komparatif, penafsiran dengan membandingkan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Jadi membandingkan dalam hal suatu makna yang terdapat mungkin dalam suatu undang-undang dan lainnya, kemudian dicarilah untuk menemukan suatu hal yang konkret terhadap yang dihubungkan dengan peristiwa hukumnya. Kemudian penafsiran antisipatif, nah ini bertujuan untuk mencari pemecahannya dalam peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan berlaku. Ini contoh dalam ada pada rancangan perundang-undangan. Ini ada dalam rancangan perundang-undangan. Baik ya. Saya kira itu ya dalam hal penafsiran hukum. Penafsiran hukum ini dibutuhkan dalam hal untuk bagaimana untuk menginterpretasi suatu makna dalam perundang-undangan. Baik, sebagai bagian akhir kuliah pada kali ini ya, saya akan menyampaikan tidak lanjut mahasiswa dalam beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah yang kalian pahami tentang penafsiran hukum? Ya, apakah yang kalian pahami tentang penafsiran hukum? Kemudian pada menit keberapa saya menjelaskan tentang penafsiran analogis, penafsiran ekstensif, dan penafsiran restriktif. Ya, pada menit keberapa saya menjelaskan tentang penafsiran analogis, penafsiran ekstensif, dan penafsiran restriktif. Kemudian yang ketiga adalah
bagaimanakah yang dimaksud dengan sifat penafsiran berdasarkan sumber otentik, doktrinair dan oleh hakim ya. Bagaimana sifat penafsiran berdasarkan sumber otentik, doktrinair dan oleh hakim. Dan yang terakhir, yang keempat, apakah yang dimaksud dengan penafsiran restriktif? Apa yang dimaksud dengan penafsiran restriktif? Jadi itu 4 soal yang kalian akan jawab. Silakan kalian akan jawab sebagaimana petunjuk pada akun Kalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Demikian penyampaian materi kuliah saya pada kesempatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.